Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi dengan Mas Ben. Saya akan menjelaskan bagaimana penerimaan peserta didik baru jenjang SMA tahun 2020 khususnya di Jawa Timur. Kita tahu bahwa kini ada perkembangan baru dalam jenjang SMA untuk menerima siswa baru. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa punya moto Merdeka PPD Jawa Timur, karena kita tahu bahwa Mendiknas kita mengatakan merdeka belajar. Seperti tahun-tahun lalu, sistem zonasi masih diterapkan dalam seleksi yang berdasarkan jarak alias tempat tinggal kita. Zonasi dalam PPD Jawa Timur adalah zonasi administratif. Dalam hal ini kabupaten kota. Kita tahu Jawa Timur terbagi atas 38 kabupaten kota. Dengan demikian ada 38 zona. Dan zonasi ini hanya diberlakukan untuk jenjang SMA. Sekali lagi jenjang SMA, kalau SMK tidak ada istilah zonasi. Kita lihat simulasi pelaksanaan PPD Jawa Timur tahun 2020 jenjang SMA, tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Jadi ada 3 tahap nanti. Yang pertama, tahap pertama. Dulu, beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tahap pertama kita sebut sebagai tahap offline, tapi sekarang semua tahap pakai online. Yakni tahap 1 ini tahap afirmasi, tahap pindah tugas orang tua, tahap prestasi lomba. Afirmasi ada 15%, pindah tugas orang tua 5%, dan prestasi lomba 5%. Andaikan di tahap pertama ini tidak memenuhi pagu, maka sisa kuotanya akan masuk ke tahap online tahap 2, yakni tahap zonasi. Kemudian ada lagi tahap 3, yakni tahap online ketiga. Ini diambil dari nilai rapor dan nilai ujian nasional sekolah, bukan ujian nasional tapi ujian nasional sekolah. Ingat bahwa tahun ini ujian nasional tidak ada. Berapa persen? 25%. Nah, kita lihat dengan demikian, kalau kita bagikan tahap afirmasi, perpindahan tugas, dan prestasi hasil perlombaan, ini adalah tahap yang pertama. Sungguhnya di sini 15%, 5%, 5%. Kemudian tahap kedua adalah tahap zonasi, minimal 50%, artinya adalah jelas-jelas ada 50% dari pagu yang digunakan untuk tahap zonasi. Tahap zonasi itu apa? Kita nanti tahu, seperti persis tahun-tahun yang lalu. Dan terakhir ada tahap 3, yakni tahap yang jalur prestasi UN, prestasi gabungan dari rata nilai rapor. Dalam hal ini adalah rapor SMP kelas semester 1 sampai semester 5 dan rata nilai ujian nasional sekolah.
itu minimal 25%. Dengan demikian kita tahu nanti seperti ini. Mengapa jalur zonasi ini 50% itu minimal? Nanti ingat bahwa tadi kalau tahap 1 tidak memenuhi kuota, maka masuk ke tahap 2 yang berupa jalur zonasi. Bapak Ibu atau mungkin murid-murid SMP sudah tahu bahwa zonasi itu penilaiannya bukan berasal dari nilai rapot atau apapun, tapi jarak antara rumah sesuai dengan KK dengan sekolah yang kita daftari. Next. Ketentuan umum pendaftaran. Pertama, berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 13 Juli 2020. Kemudian hanya diinginkan mendaftar sekali di setiap jalur pendaftaran. Yang ketiga, harus memiliki PIN yang dapat diunduh melalui ppdbjatim.net. ppdbjatim.net. Yang ketiga, penerimaan peserta didik baru tidak dipungut biaya alias gratis. Yang kelima, bagi yang telah diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan dan tidak ada kata terlambat. Bila terlambat berarti dianggap mengundurkan diri. Bagi yang telah diterima akan dinyatakan gugur jika ditemukan adanya pemalsuan dokumen. Misalnya kalau di zonasi kita tahu biasanya berdasarkan KK, kalau KK-nya dirasa palsu maka akan digagalkan. Ingat, KK-nya harus minimal sudah tercetak 1 tahun. Tinggal di situ. Yang ketujuh, untuk sekolah program keahlian tertentu yang memiliki usaha ini tidak usah kita lihat karena ini hanya untuk SMK. Yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, domisili berdasarkan kartu keluarga atau surat keterangan domisili diterapkan paling singkat 1 tahun. Sudah saya katakan tadi, 1 tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB. Jadi tanggal 8 Juni 2020. Untuk pendidikan inklusi dan seterusnya, ini untuk yang inklusi. Kalau kita tahu bahwa daftar sekolah inklusi itu nanti ada, bisa saya lampirkan beberapa. Yang jelas kalau di Mojokerto untuk SMA inklusi hanya ada di SMA Puri. Kita lihat alur pra pendaftaran. Yang pertama, sekolah SMP. Jadi di SMP Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu yang masih SMP kelas 3 sekarang yang lulus ini mengisi nilai rapot bahasa Indonesia, matematika, IPA dan bahasa Inggris semester 1 sampai semester 5 secara online. Kapan? 27 April sampai 9 Mei melalui rapot ppbdjatim.net. Ini diklik akan terhubung. Kemudian peserta didik memverifikasi rapot itu secara online. Kapan? 11 sampai 12 Juni 2020 melalui ppbdjatim.net lagi. Ya, pembetulan nilai rapot bagi yang salah entry dilakukan sekolah, dalam hal ini adalah SMP tempat putra putri Bapak Ibu atau tempat anak-anak belajar di SMP secara online pada tanggal 11 sampai 12 Juni melalui raport ppdbjatim.net. Peserta didik menentukan titik rumah secara online melalui ppdbjatim.net. Kita tahu biasanya begitu, ini tujuannya biar tahu zonasinya. Biasanya dengan Google Map kita akan tahu rumah peserta didik itu jarak antar sekolahnya berapa. Yang ketiga, terakhir, verifikasi titik rumah peserta didik oleh operator SMA SMK secara online pada tanggal 8 sampai 20 Juni melalui ppdb Jatim. Kita tahu memang setelah
siswa alias calon peserta didik itu sudah menentukan titik koordinatnya melalui map, maka diverifikasi oleh pihak sekolah, dalam hal ini adalah SMA, melalui ppdjatim.net juga. Next. Cara ngunduh PIN, karena kita tahu bahwa untuk mendaftar harus punya PIN dulu. Login ke situs ppdbjatim.net dengan mengisi NISN dan nomor UN. Kita tahu NISN ada, nomor UN biasanya nomor UNS sekarang karena ujian sekolah UN apakah dilakukan ya, nomor UN. Kemudian yang kedua, peserta didik juga memverifikasi nilai raport semester 1 sampai 5, tadi sudah saya tunjukkan. Yang ketiga, mengisi data dan mengunggah kartu keluarga dan atau surat keterangan domisili. Kemudian mengunggah ijazah atau surat keterangan kelulusan. Kemudian ini tidak untuk khusus jenjang SMK, ini tidak usah untuk SMA. Ya, ada yang buta warna seterusnya. Untuk mengunduh PIN beserta informasi nilai akhir sekolah dan sekolah terdekat. Ya, jadi mengunduh dengan syarat-syarat seperti ini. Kita next. Tadi ada 3 tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dalam tahap 1 kita ada 3 juga, yakni jalur afirmasi kuotanya 15%, termasuk kuota 5% untuk anak keluarga buruh. Diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SMK, SMA dari keluarga yang tidak mampu dan peluang justru kewilayahan. Peserta didik dapat memilih satu sekolah tujuan jenjang SMA, seleksi dilakukan dari dalam zona. Ingat, peserta dapat memilih hanya satu ketika memilih. Kemudian jenjang SMK tadi karena ini nggak usah saya baca karena nanti saya jelaskan lagi di yang SMK khusus. Syarat utama jalur afirmasi adalah penerimaan program pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan melihat 1. Kartu Indonesia Pintar, 2. Kartu Indonesia Sehat, 3. Kartu Keluarga Sejahtera atau kartu bantuan pangan non tunai. Jadi kuota afirmasi 15% ini, syarat yang kelima ini juga harus dipunyai. Tidak boleh 1, tapi ke 4-4-nya bisa kita punyai. Next. Apabila kota belum terpenuhi dapat menggunakan surat keterangan miskin atau keterangan tidak mampu dari kelurahan desa. Itu apabila kuotanya belum memenuhi. Biasanya kuotanya pasti sudah memenuhi. Khusus kuota anak keluarga buruh dibuktikan dengan persyaratan tambahan berupa surat atau tanda keanggotaan asosiasi buruh. 7. Peluang kuota 1% distribusi kewilayahan diperuntukkan bagi calon peserta didik dari luar zona perbatasan, baik dari dalam atau luar provinsi atau luar negeri. Ini sama dengan tahun lalu. Yang ke-8, apabila pendaftaran dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili, usia, waktu pendaftaran. Jadi jarak dulu, kemudian usia, kemudian waktu pendaftaran. Jika kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kota masuk dalam kuota jalur zonasi. Tadi kan sudah kita ketahui jalur zonasi itu 50%, kalau minimal berarti ada tambahan dari sini ketika tidak memenuhi jalur afirmasi ini. Daftar jalur afirmasi, caranya kita lihat, login ke situs ppdb.net menggunakan PIN atau nomor UN, memilih satu sekolah tujuan, mengunggah KIS, KIP, kita lihat atau tadi yang 4 tadi ya. Jika tidak memiliki dapat mengunggah SKTM. Khusus anak buruh juga mengunggah surat tanda keanggotaan asosiasi buruh.
kemudian mengunduh bukti pendaftaran, nanti ada unduh print. Jadi ini tadi harus ada KIP, KIS, KKS, dan KBPNT. Kemudian ada jalur yang kedua dari tahap 1 ini, yakni jalur perpindahan tugas orang tua atau kuotanya 5%. Dibutuhkan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang menugaskan. Peserta didik dapat memilih satu sekolah tujuan. Jenjang SMA, seleksi dilakukan dari dalam zona. Jenjang SMK, seleksi dilakukan dari dalam dan luar. Karena kita tahu bahwa jenjang SMK ini tidak ada zonasi. Yang kelima, dapat digunakan untuk anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di SMAN, SMKN, SLBN dalam satu kabupaten kota dengan sekolah tujuan tempatnya bertugas atau sesuai domisili, dibutuhkan dengan SK pengangkatan dan kartu keluarga. Artinya anak guru atau tenaga pendidikan di salah satu SMA bisa. Kita tahu kalau tahun-tahun yang lalu itu tidak bisa karena tidak ada seperti ini. Sekarang ada kabar baik bagi anak kandung guru dan tenaga pendidikan. Yang keenam, apabila pendaftaran dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili, usia, dan waktu pendaftaran. Seperti yang tadi, jika kuota jalur perpindahan tugas orang tua belum terpenuhi, maka sisa kuota masuk dalam jalur zonasi. Berarti zonasi tambah lagi kalau seperti ini. Next. Jalur pindah tugas orang tua, kita lihat sini, kita login ke PPD Jatim, memilih satu sekolah, mengunggah SK mutasi, mengunduh bukti, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah jalur tahap 1 masihan, tetapi jalur yang ketiga yakni prestasi hasil perlombaan. Kuotanya sama dengan perpindahan tugas tadi, hanya 5%. Pembagian kuotanya 2% prestasi akademik. Biasanya ini prestasi akademik, biasanya ini OSN dan seterusnya itu, dan 3% non akademik. Ini asalnya FLSN itu seni atau olahraga itu masuk sini. Jika kuota akademik tidak terpenuhi dapat dialihkan ke non akademik dan sebaliknya. Artinya adalah 5% itu jumlah total. Andaikan prestasi akademiknya tidak lebih dari 2% bisa masuk ke 3%, yakni prestasi non akademik. Atau sebaliknya. Yang ketiga, peserta didik dapat memilih satu sekolah tujuan. Jadi hanya satu saja. Jenjang SMA, seleksi dilakukan dari dalam zona, artinya satu zona yang bisa mendaftar. Kalau di luar zona, walaupun punya prestasi akademik dan prestasi non akademik, tidak bisa. Jenjang SMK, karena kita tahu tanpa melihat zona, bebas. Jika kuota pada jalur ini tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke kuota jalur zonasi. Sekali lagi, zonasi yang hanya mengandalkan jarak tadi mendapat dari kuota prestasi hasil perlombaan dengan kuota 5% tadi. Prestasi hasil perlombaan ini dibatasi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perlombaan yang dilakukan secara berjenjang yang diselenggarakan oleh dan atau bekerja sama dengan instansi pemerintah di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, internasional. Yang kedua, prestasi diperoleh selama belajar di tingkat SMP atau sederajatnya. Jadi kalau waktu itu prestasinya di SD nggak bisa. Diprioritaskan prestasi kategori perorangan atau individu. Prioritasnya adalah perorangan atau individu. Bagaimana sepak bola dan seterusnya tidak prioritas. Jika kuota tidak terpenuhi, maka dilakukan seleksi pada prestasi kategori beregu. Jadi nanti kalau yang perorangan ternyata tidak memenuhi, baru beregu.
Setelah itu prestasi bergu jumlah yang diterima di satuan pendidikan maksimal 2 orang dari setiap jenis perlombaan. Misalnya sepak bola kan hanya ada orangnya 11 atau lebih dengan cadangannya. Yang bisa masuk dalam satu SMA itu hanya 2 orang. Itu pun kalau prestasi kategori perorangan atau individu masih belum full. Pada bidang olahraga, verifikasi dan dilegalisi oleh Dispora kabupaten atau kota. Pada bidang iptek, seni, keagamaan dan pramuka, verifikasi dan legalisasi oleh dinas instansi terkait di tingkat kabupaten dan kota. Bagaimana cara mendaftarkan jalur prestasi lomba? Kita lihat sama, login ke ppbdwjatim.net, memilih salah satu sekolah, mengisi prestasi dan mengunduh daftar bukti. Yang ingat adalah mengisi data prestasinya. Jalur prestasi hasil perlombaan kita lihat contoh yang di sini 5% ini. Prestasi individual Olimpiade Sains Nasional, saya tadi sudah bilang OSN, OLSN Olimpiade Literasi Siswa Nasional, opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, kompetisi sains madrasah. Kemudian prestasi non akademik individual bergu, misalnya prestasi dan lomba seni siswa nasional FLS 2N, O2SN, Hafid Quran, MTV, Aksioma, GSI, Porprov, Porkap, PON, Popda, Popnas, Para Games olahraga nasional dan Jambore nasional. Sedangkan gabungan rata adalah seperti ini. Ini untuk yang nanti tahap 3 ini. Kebetulan Gatot. Next. Jalur zonasi. Kita tahu ini adalah tahap kedua. Tahap kedua jalur zonasi. Di penjelasan saya waktu yang umum bagaimana PPDB Jatim kan ada tanggal-tanggal penting. Nanti pun mungkin saya tayangkan tanggal-tanggal penting biar tahu jalur zonasi kuota minimalnya 50% itu kapan. Yakni tahap 2, ini tahap 2. Jalur zonasi adalah jalur penerimaan calon peserta didik jenjang SMA dengan memprioritaskan jarak domisili. Ingat, hanya jarak saja. Nah, bagaimana jaraknya? Diukur berdasarkan mapping. Ya, dibuktikan dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Sekolah dalam zona dapat menerima pendaftaran dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. Ada nanti daftar zona perbatasan. Kalau ingin nanti bisa saya jelaskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada yang follow IG saya. Yang ketiga, peserta didik dapat memilih 3 sekolah tujuan. Ketiganya dapat di dalam zona atau 2 zona dalam 1 zona dan 1 di luar zona. Artinya 3 SMA itu 2 di dalam zona, 1 di luar zona. Yang keempat, sekolah pada kabupaten kota perbatasan provinsi dapat menerima pendaftaran dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi. Jadi kalau ada pembatas, misalnya kita tahu Kabupaten Mojokerto itu dengan kota Mojokerto, misalnya contoh konkret itu pasti ada pembatasan, termasuk yang provinsi itu ketika Ngawi dengan Jawa Tengah dekat itu seperti itu. Yang kelima, kuota peserta didik penyandang disabilitas untuk sekolah penyelenggara pendidik inklusi paling banyak 3 kursi setiap rombel. Ini hanya 3 kursi. Kalau nanti ada daftar-daftarnya bisa kita lihat bersama daftar-daftarnya di kesempatan lain atau bisa ditanyakan nanti. Kalau di SMA Mojokerto itu hanya 1 kalau tidak salah, dan betul itu, yakni SMA Puri hanya 3 itu nanti. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi menerima calon peserta didik penyandang disabilitas. Jadi SMA Puri itu bisa. Kemudian 7, domisili calon peserta didik berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan, saya tadi sudah katakan, 1 tahun sejak tanggal pendaftaran 8 Juni 2020. Yang ke-8, sekolah negeri dalam lingkungan pondok pesantren atau yang lokasinya berdekatan dengan pondok pesantren, seleksi menentukan jarak
usia dan waktu pendaftaran dibuktikan surat keterangan sah dari Ponpes. Jadi kalau sudah tinggal di asrama Ponpes, yang diukur bukan jarak rumahnya tapi jarak asrama Ponpes ke sekolah tersebut. Seperti itu. Yang 9, calon peserta didik dari daerah bencana nasional atau bencana daerah zonasi mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari desa dan kelurahan. Ini apabila ada bencana, kemudian katakanlah seperti itu, tidak ada lagi istilah domisilinya harus 1 tahun, tapi yang penting ada surat keterangan dari kelurahan karena memang dia mendapatkan bencana. Siapa yang mau mendapatkan bencana? Innalillahi. Yang terakhir, jalur zonasi tidak berlaku untuk PPDB, sudah saya katakan tadi. Ini jalur zonasi sama situs PPDB, kemudian memilih 3 sekolah, 2 sekolah dalam zona atau 1 di luar zona, mengunduh barang bukti pendaftaran. Terakhir, yakni tahap ketiga, sebuah jalur prestasi gabungan rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dan rata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019. Kuotanya 25%. Kita lihat adalah gabungan semester 1 sampai 5 70%, rata ujian nasional 30%. Kita hitung nanti ada otomatis. Kalau pakai aplikasinya nanti, karena setahu saya selalu menjadi panitia itu ada aplikasinya, langsung kita masukkan tahu nanti. Sekolah dalam zona dapat menerima pendaftaran dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. Ingat, pada zona yang berbatasan. Sekali lagi, yang ketiga dapat memilih 3, 2 zona, 1 di luar zona. Sehingga kota jalur zonasi masuk dalam jalur ini. Jadi kalau jalur zonasi ternyata masih ada sisa kuota, biasanya jarang ada. Untuk sekolah-sekolah favorit malah banyak yang buang, tapi biasanya sekolah-sekolah perbatasan yang biasanya kekurangan. Ini masuk ke sini. Jadi dengan demikian simpulannya ada 3 tahap. Tahap pertama ada 3, tahap kedua ada 1, dan tahap ketiga ada 1. Daftar jalur prestasi sama semuanya seperti ini. Kemudian mengunduh barang bukti. Nah, ini yang perlu dicatat. Entry data raport sekian, ini sekian, bisa dibaca sendiri. Jalur ini nomor 5 ini berarti jalur yang pertama tadi, tahap pertama. Yang ke-6 ini tahap kedua, ini tahap ketiga. Tadi sudah ada presentasinya. Bila Bapak, Ibu, putra-putrinya atau murid-murid sudah bisa diterima, maka tata cara daftar ulangnya seperti ini. Anda daftar ulang dengan peserta didik yang diterima wajib melakukan pendaftaran ulang dengan ke situs lagi ini. Pilih daftar ulang atau mengundurkan diri. Mengapa mengundurkan diri? Biasanya ada yang mengundurkan diri itu boleh. Bisa dilihat peserta didik telah diterima dan tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri dan PIN tidak dapat digunakan mendaftar ke jalur pendaftar di jalur berikutnya. Selama masih berlakunya penetapan masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19 di Jawa Timur, proses daftar ulang peserta didik dilaksanakan secara daring alias online. Verifikasi akan dilakukan setelah berakhirnya masa darurat penyebaran COVID-19. Semoga COVID-nya segera pergi sehingga kita bisa jalur online. Saat ini nomor 4 ini tidak online lagi tapi offline, karena tahun-tahun lalu kita menggunakan offline. Jika ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik. Misalnya kakaknya palsu biar jaraknya dekat, ini bisa diproses judisial, kemudian dicabut haknya. Jangan lupa sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe video saya. Setelah itu kasih lonceng, ya, kasih lonceng.
dan like jempol. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau memang ingin atau adik-adik yang mau mendaftar ingin bertanya, saya bebaskan untuk follow di Instagram saya. Instagram saya adalah ini alamatnya, yakni Rindi Asmara, #Rindi Asmara. Ini namanya perempuan tapi orangnya laki-laki. Ini nama anak saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi bisa ke Instagram saya. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.